wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Rizky Tumbola akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Peradilan Islam. Pembahasan yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang peradilan Islam pada beberapa kerajaan besar. Pertama, ada peradilan pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, Al-Qadha atau hakim dikenal dengan Nizam Al-Qadai atau organisasi kehakiman, di mana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Adapun ciri khas dari lembaga peradilan pada masa dinasti Umayyah adalah yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan hakim. Kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom atau hak kekuasaan yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dari para penguasa. Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah dapat menjadi tiga badan. Yang pertama, Al-Qadha merupakan tugas qadi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Kedua, Al-Hisbah merupakan tugas Al-Muhtasib, kepala Hisbah, dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Ketiga, Al-Nadar fi Al-Mazalim merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya. Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Berikutnya, peradilan Islam pada masa Abbasiyah. Nah, di bawah ini ada kebijakan Khalifah dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan. Antara lain, yang pertama, ada lembaga Mahkamah Agung. Nah, lembaga ini merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. Kalau untuk zaman sekarang ini bisa disebut sebagai Mahkamah Agung. Berikutnya adalah wilayah Hisbah. Nah, secara pengertiannya wilayah Hisbah itu terdiri dari dua kata, yaitu kata wilayah dan hisbah, yang secara harfiah diartikan dengan kewenangan yang melakukan sesuatu, perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Berikutnya ada status dan wewenang wilayah hisbah. Pada masa Abbasiyah, wilayah hisbah sudah terlaksana dengan baik. Lembaga ini berada di bawah lembaga peradilan dan berfungsi untuk memperkecil perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh wilayah Qadha. Berikutnya ada penyelewengan dan penganiayaan. Lembaga ini dipisahkan dari wilayah peradilan. Ada juga lembaga Al-Nidam Al-Madalim, yaitu lembaga yang diberi tugas untuk memberi penjelasan dan pembinaan dalam hukum, menegakkan ketertiban hukum yang berada dalam wilayah pemerintahan ataukah yang berada dalam lingkungan masyarakat, serta memutuskan perkara-perkara hukum. Jadi kalau wilayah Al-Mazalim itu tugasnya untuk mengawasi para pemimpin atau para khalifah, sedangkan Al-Nidam Al-Madalim itu berfungsi untuk mengatur peraturan yang nanti diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya adalah peradilan Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. Kerajaan Turki Utsmani pada masa awal kekuasaannya tidak menganut salah satu mazhab. Pada fase berikutnya, penguasa Turki Utsmani mengundangkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam fatwa dan peradilan. Cikal bakal kodifikasi dan kebangkitan hukum Islam bermula dari kepemimpinan Sulaiman Al-Qauni. Keberhasilan ekspedisi dan perkembangan dakwah hingga ke dataran Eropa juga diikuti dengan keinginan untuk menegakkan syariat Islam di wilayah kekuasaannya. Sulaiman Al-Qauni berkeinginan untuk menegakkan syariat Islam di wilayah kekuasaannya. Sulaiman Al-Qauni berkeinginan untuk menghimpun hukum Islam serta memberlakukannya menjadi hukum positif yang berlaku di semua wilayah kekuasaan Turki. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Unit peradilan umum, peradilan perdata bekerja sama dengan qadha atau hakim, jadi disebut juga subasi atau hubungan kerjasama antara lembaga pemerintahan dan juga para institusi kehakiman. Oke teman-teman, mungkin saja yang dapat Irfan disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.